Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam, kawan-kawan semua ya. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal, tentunya dengan edukasi-edukasi yang serius ya, walaupun berkudakan. Saya akan memberikan yang terbaik. Memang saya orangnya selengean, banyak ketawa, cekakak cekiku, cekakak cekikik. Nggak masalah, yang penting kita ngedukasi polosan saja, polosan, bukan polos berarti telanjang nggak pakai baju ya. Jangan pikir aja maruk-maruk ke situ. Polosan, kita apa adanya, lebih enjoy, lebih enak, nggak perlu ditutup-tutupi. Ibaratnya serigala berbulu domba, Anda mau saya Mas Bro jadi serigala berbulu domba? Injih 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 injih, nggak taunya maling lo Dep. Tuh ya, makanya saya ngedukasi polosan aja apa adanya ya. Kalau Mas Bro ngibul, ketahuan ngibul, Anda harus dicermati ya, harus dipahami ya. Ngibul gak Mas Bro ya? Kalau Mas Bro bilang apa namanya PP nanti jadi Rp1.000, itu udah ketahuan ngibul. Saya juga merasa ngibul. Anda nggak perlu percaya Rp1.000. Anda harus berpikir yang normal. Udah besar masa harus nunggu kayak orang idiot nanti Rp1.000 baru di TP. Itu yang namanya ngawur ya. Jadi kalau saya bilang PP nih Rp1.000 itu untuk semangat saja. Rp1 sikat, Rp2 habisin, begitu udah cuan banyak, gak usah maruk. Uang 1 juta aja sudah dapat 50-an juta ya. Koin PP udah kaya, modal 1 juta jadi 50 juta nggak di TP. Jadi TP lah, RP1 TP itu aja ya, nggak usah maruk nanti cari cuan koin lain lagi. Yang jelas ya, kalau mau cuan ya BTC. Sekarang ini banyak sekali fatput ya, nggak usah andai rokan ya. Kalau saya lihat di berita-berita media-media juga sebetulnya nggak ada berita mengenai GZ yang wow gitu, nggak ada ya. Juga saya cari-cari website di luar juga, walaupun bahasa Inggrisnya nggak bisa, kan sekarang bisa di translate. Ngomong aja, saya nggak bisa bahasa Inggris ya. Jerman saya bisa. Ya, jadi sekarang kan semua ada macam-macam teknologi, AI juga bisa ya translate, nggak usah bingung. Jadi saya lihat juga nggak ada berita-berita yang wow 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 gitu, nggak ada. Malah kemarin itu beritanya kan sebetulnya kan GZ itu kan diminta nego dengan pihak hukum US itu, bahwa dia itu harus membayar denda kalau ingin mulus ya, semua mulus 4,3 miliar US dollar. Nah ini GZ ini mungkin lagi jalurnya lain, apa minta pengurangan atau gimana, apa banding atau segala macam, kan dia kan perlu juga, nggak asal main kasih saja. Kalau US tuh udah barongan. Kalau GZ langsung setujui 4,3 miliar US dollar, selesai gitu. Yang namanya ini fatput-fatput udah biasa. Yang jelas kan sekarang ini si Mogok apa MT Gok itu ya muncul lagi, ikut-ikutan. BTC-nya sekarang mau di apa namanya, mau dikasih pembayaran yang pernah bangkrut di situ. Tapi kan nggak semudah itu. Data-datanya aja udah pada hilang, mungkin orangnya udah pada mati ya, udah lupa password. Jadi nggak gampang semua, hanya berita-berita murahan. Yang intinya kesimpulan garis besarnya, Anda mau masuk kripto kapan lagi? Ya tetap masih ada naik turun ya. Tapi mau masuk kripto kapan lagi? Ini saya ngasih yang untuk long invest loh, bukan untuk yang scalping loh ya. Kalau scalping besok turun kita juga nggak ngerti ya. Harus lihat TA. Ini yang main long invest untuk sampai bull market yang akan datang. Ini pun sebetulnya sudah telat, tinggal 134 hari lagi halving, yang secara normal idealnya masuk kripto itu sudah ada pakemnya. Yang long invest 1 tahun menjelang halving itu udah masuk ya. Kemarin di bulan Januari tahun ini ataupun tahun 2022 itu waktu ketika masih BTC harganya 250-an juta, sekarang udah hampir 600. Apakah nggak 100% lebih? Belum sampai halving aja udah dapat uang banyak ya. Itu yang perlu kita ketahui dan kita pikirkan. Nggak perlu kita melihat apa cocok mereka berita di mana-mana, tapi kita lihat apa yang terjadi sebetulnya itu seperti ini. Ini kan di alam fana bisa dilihat, bukan alam gaib, kelihatan barang kasat mata. Katon ya, kecuali di kamar mandi nggak katon. Yang katon punya sendiri aja, dilihatin sendiri baru katon.
Ini kalau nggak saya ajak ngomong canda serius mulu nanti malah nggak masuk pikirannya hayalan mulu, halu-halu, ya kan begitu. Nggak usah pakai halu hayalan, masuk BTC, ETH, BNB ketika 1 tahun menjelang bull market, udah pasti sekarang udah cuan, belum sampai bull market sudah cuan. Apalagi nanti kalau sampai bull market, ya sekarang tinggal 134 hari lagi mengenai daripada bull market, ya saja masuk. Mumpung ini lagi turun kendor blorot, masuklah Matic. Saya hari ini akan membahas Polygon ya, Polygon Matic akan saya bahas. Mumpung ada penurunan sangat dalam 17% dalam 7 hari ya, tapi ini dalam 24 jam udah mulai naik 2%-an. Per video ini dibuat masuk Matic. Karena apa? Yang pas bull market akan terbang dulu historinya itu kan BTC, ETH, nyusul BNB, ya, kemudian SRP, Cardano, Polygon, yang lain ya memang ikut naik, tapi kan nanti dulu kita yang bahas kan di top CMC yang dedengkot yang dipastikan nggak akan scam. Kalau yang lain tak kan barang dadakan, tahu bulat digoreng dadakan, ya, di bumbuan kan begitu. Ini kita bicara yang koin-koin yang dedengkot dulu, yang mana dipastikan akan terbang. Ya kalau koin itu yang baru tenar, ini ada yang pendatang baru, ada ini yang di bawah ini kan banyak sekali yang ngetril, tahu gak ngetril? Ngetril ya, bukan ngitril ya, ngetril itu koin-koin pam-paman. Mas Bro belum bisa menganalisa secara mendetil ya, karena belum ada histori sejarahnya yang jangka panjang, kecuali kalau Matic, Polygon, Cardano itu kan koin-koin lama. Histori bear market berapa kali itu mampu bertahan dan punya project yang progres. Kalau yang awal-awal baru terbang itu kan karena orang banyak FOMO. Orang kita kan ketika kalau melihat barang terbang kan langsung FOMO ingin beli, makanya dibanting jadi kere kan di situ. Contoh ini kan tadi juga video tadi udah saya kasih contoh. Algorand aja saya masuk di harga 30.000, sekarang berapa? 2.000. Karena itu koin-koin yang seperti itu yang belum kita pastikan jaminan lagi. Masa hebatnya saja seperti koin-koin yang pendatang baru ini yang naiknya tinggi-tinggi ini, saya rasa ya belum tentu untuk bisa di jangka panjang. Kita nggak ngerti juga yang baru-baru, bahaya. Kalau saya ya yang penting dicari cuan dan tidak risiko terlalu besar, ya saya tetap pilihnya BTC, ETH, BNB itu paling SRP. Ya itu aja, Cardano, Polygon. Kalau yang lain-lain ya untuk ini saja, iseng-iseng. Kalau scalpingan mungkin ada di Chainlink ya, itu di situ aja. Kalau Shiba lah udah lewat, ngapain lah. Kalau mau yang iseng-iseng lagi, masih untuk jangka panjang masih murah, kan bisa masuk ke koin yang pedes itu, Chili ya, Habar. Ya Habar nggak apa-apa, ini nggak akan mungkin nggak terbang di bull market yang akan datang. Kenapa Habar? Karena Habar punya orang hebat di US sana ya, punya orang big boss, gak akan mudah disentuh hukum. Ya nanti ketika demand masuk bull market ya tetap akan terbang. Tadi juga ada yang minta bahas Habar ya. Terus ini juga ICP, ini udah naik 6% kan lumayan. Ini harga TA nya tinggi banget ini ya, situ ya. Jadi kalau koin-koin yang baru-baru kan macam-macam mana ya. Itu kan kayak Aptos itu memang bagus, kayak Chainlink itu bagus, tapi kan kita nggak tahu nanti bertahan enggak ya. Kalau mau sekalian yang masih murah di layer 2-nya ETH beda ya. Kalau yang Optimis ARB ini kan bukan punya blockchain sendiri, ini kan layer 2-nya daripada ETH. Ketika ETH terbang, ini proyeknya bagus juga ikut terbang ya, masuk Optimis ARB boleh-boleh saja. Beda kalau yang koin berdiri sendiri itu ya bahaya ya, itu ya. Ya ini Algorand harganya 2.000-an, yang mana pernah sampai 40.000 lebih. Langsung saya akan membahas berita mengenai Matic ini. Lugano Kota Swiss mengintegrasikan Polygon ke dalam aplikasi pembayarannya. Ya nggak usah lama-lama ya. Jadi Lugano, kota berbahasa Itali di Swiss, baru-baru ini melakukan terobosan besar dalam dunia pembayaran digital. Kota ini telah mengintegrasikan Polygon Matic POS, Proof of Stake. Jadi saya bahas di sini itu koin-koin yang ada project progress, bukan project kentut omong kosong. Dan juga ini koin di layer 2-nya daripada
ETH juga koin sudah banyak jadikan orang jutawan. Siapa yang nggak kenal Polygon? Betul-betul jaringannya dipakai, ada NFT-nya, bikin AI juga, yang mana juga anaknya Trump investasi di Polygon juga banyak ya. Jadi saya jelaskan, nggak akan jerumuskan Anda, saya kasih koin-koin yang mantap, walaupun keuntungannya 1, 3, 4 kali lipat kan, yang penting pasti nggak ondel-ondel kiri di jalan rungkat gara-gara meme koin ya, gitu ya. Lugano, kota berbahasa Itali di Swiss, baru-baru ini melakukan terobosan besar dalam dunia pembayaran digital. Kota ini telah mengintegrasikan Polygon Matic POS Proof of Stake ya ke dalam aplikasi pembayaran MyLugano ya, membuka akses ke dompet kripto multi-chain bagi 30.000 penggunanya. Wow. Integrasi Polygon ke MyLugano, kita lihat bareng-bareng beritanya ya, yang mana MyLugano ini aplikasi pembayaran populer di Lugano kini menampilkan bagian khusus untuk memungkinkan pengguna yang lebih berpengalaman untuk mengakses dompet kripto ya. Multi-chain dompet ini mirip dengan MetaMask. Wow. Aduh, MetaMask digeser ini. Salah satu dompet kripto paling populer di dunia adalah MetaMask. Ini akan nongol lagi daripada Polygon ya, yang mana CKBTC Crypto Kai Bitcoin Token menjadi mata uang kripto pertama yang diintegrasikan ke dalam aplikasi ini. Menurut situs resmi MyLugano, CKBTC adalah aset digital inovatif yang berbasis pada teknologi internet komputer protokol ICP. Ini juga dibahas juga, ICP-nya masuk juga ya. Selain itu, MyLugano juga menawarkan akses ke berbagai APP dan memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan manfaat dari sirkuit loyalitas menggunakan LVGA stablecoin milik Lugano, bukan Luganol atau Mukalo ya. sorry ya. Sebagai bagian dari inisiatif berfokus pada kripto, Lugano juga telah meluncurkan koleksi non-fungible token NFT baru ya. Koleksi ini berbasis pada karya seni fisik yang dibuat oleh Yuri Catania yang akan menghilang seiring waktu dan mengubah 2000 bunga kertas menjadi bunga asli, sementara tetap hidup dalam koleksi NFT MyLugano. Waduh, ini sudah berita yang sangat tentunya mantap sekali ya. Sudahlah, kalau saya baca semua mencret juga saya otaknya ya. Banyak sekali nih berita yang good news mengenai daripada Polygon ini. Saya rasa cukup. Saya pastikan untuk masuk Polygon Anda nggak akan jadi kere, pasti akan cuan di saat sekarang, sebelum bull market, sebelum halving. Saat terakhir, saya rasa untuk kesempatan terakhir untuk Anda masuk. Kalau yang memang pecinta Polygon dan yang sudah masuk mungkin sangkut, sabar, santai, tenang, pasti nanti akan kejemput, bahkan akan cuan. Saya rasa cukup ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya Mas Bro, banyak salah, banyak dosa itu pasti, apalagi manusia biasa seperti Anda tentunya nggak sempurna ya. Yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang ya. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.